Selamat pagi, Imes. Selamat pagi Selamat semua. pagi. Halo. Kembali lagi bersama dengan saya, host teman-teman semua hari ini, Kak Sinta Narayani. Kini ditemani dengan dua tokoh nih, yang pasti juga sudah nggak asing ya, tapi salah satunya ini baru pertama kali muncul di Print Time episode kali ini. Sekarang kita udah episode ke-152, Imes. Wow, ini udah perjalanan yang cukup panjang gitu ya. Kita ngobrol dengan UMIT semua mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan digital printing. Hari ini saya sudah bersama dengan siapa nih, Mas? Saya Ali dari divisi mesin. Terus Ada lagi? Saya Chandra dari divisi teknisi. Oke. Di sini untuk mic-nya ya, Mas Chandra ya. Ya, Nah, aman-aman. Jadi memang untuk hari ini kita ngobrol dengan produk spesialis dan juga teknisi itu karena kita mau gali lebih dalam gitu ya mengenai sebuah segmen bisnis yang lagi rame banget, high demand banget, yaitu printing sublimasi nih. Betul. Mungkin pertamanya kita sebelum masuk ke dalam printing sublimasi gitu ya, kita tanyain dulu nih, untuk di 2026 sekarang ini Mas, baru 2 bulan nih 2026 tapi lagi rame-ramenya kayak gitu ya. Market sublim itu sekarang kecenderungannya seperti apa Mas? Sekarang kan ini kalau untuk ini kan lagi puasa ya. Ya. Puasanya lancar ya ini berdua. Kebetulan saya tidak puasa. Oh ya, nggak puasa sih. Ya, lupa ya. Jadi momennya Ramadan ini itu Sublim cukup kencang sih untuk jersey. Saya nanya beberapa teman-teman Sublim itu jersey, terus muslim wear kayak hijab, terus kayak baju gamis, Iya. itu sajadah juga itu cukup banyak permintaan gitu. Jadi terus berkembang sih untuk Sublim. Oke, nah itu kalau misalnya di bisnis sublim itu ya gitu ya, kalau mungkin dari sisi teknis gitu ya Mas ya, perbedaan dari kita kalau mau cetak jersey dengan cetak muslim wear misalnya kayak gitu tuh Mas, apakah dari awal mau instalasi itu kita tahu nih ini mau cetak jersey atau cetak muslim wear, itu apakah ada perbedaan di teknisnya Mas? Pasti ada dari segi misalkan dari mesin pressnya suhunya berapa, ya kan, terus berapa pas jalannya mesinnya itu sangat pengaruh banget Oke. sih itu. Seperti itu sih. Oke, jadi mungkin berarti kalau misalnya nih kita lagi mau cetak printernya sama nih gitu ya. Sama, Kita mau satunya cetak jersey, satunya muslim wear. Mm-mm. Itu perbedaan di suhu pressnya pun ngaruh Beda, ya Mas? pasti beda. Ngaruhnya di mana Mas? Dari suhunya, ketinggian suhunya biasanya beda dari tebal bahan. Kalau misalkan Sublim tuh kan biasanya dia lebih tebal daripada bahan-bahan Muslim tuh misalnya tipis-tipis tuh. Iya. Nah, itu ngaruhnya di suhunya. Kalau Oke. untuk Sublim dia pasti lebih tinggi suhunya. Oke. Untuk jersey lebih Untuk tinggi. jersey. Untuk Jersey jersey lebih tinggi suhunya. Kalau Seperti untuk itu. Muslim wear. apa muslim wear itu kayak hijab, Hijab. kayak mukena, mukena, gamis kayak gitu kerudung. lebih rendah Lebih rendah. karena Oke. bahannya beda. Betul. Karena kainnya kan memang beda juga ya. Betul. Kalau setahu saya kalau kain jersey itu umumnya pakai Milano, pakai ini itu tebalnya 80 90 GSM kan. Iya. Tapi kalau di Hijab. hijab itu lebih rendah. Oke, jadi itu karena perbedaan bahan dalam output muslim wear ataupun jersey ataupun sportswear itu juga ngaruh ke bagaimana nanti UMS ketika press. Iya. Ketika dari paper sublim ke bahan kainnya itu karena perbedaan gramasi dari bahan kainnya itu perlu untuk perbedaan suhu juga ya Betul. agar betul. menghasilkan hasil warna yang maksimal dan tidak merusak bahan kain Iya, kayak gitu. betul. Takutnya kalau misalnya terlalu tinggi suhu untuk muslim wear disamain kayak jersey, takutnya rusak nih. Rusak nanti untuk Kainnya Kainnya rusak, ngeripik biasanya. Oke, nah itu dihindari Gosong. banget semua. Oh, bisa gosong juga semua. Bisa, kalau terlalu gosong. panas gosong. Oh, terlalu panas ya. Iya, betul. Nah, itu ngaruhnya di gitu ya semua. Nah, kalau untuk sekarang ini Mas, demand sublim itu kan lagi tinggi ya, Mas Ali. Dari demand sublim yang lagi tinggi itu permintaannya memang paling banyak didominasi sama output apa, Mas? Jadi untuk saat ini dominasinya masih tetap jersey sih. Jersey? Masih tetap jersey. Bisa ribuan karena kan kemarin ada eventnya banyak sound horror. Oke. Banyak kan itu Sound banyak horror. event kayak gitu. Running. Terus Running. running kayak gitu. Ya Running. itu jadinya permintaan jersey itu tetap banyak. Oke. Gitu. Terus ini kan juga mungkin setelah ini pasarnya udah ke Ramadan ya. Ramadan itu ke muslim wear ini juga lumayan. Oke. Gitu. Terus kalau ada customer saya satu itu dia ini mau haji. Oke. Dia haji, travel umroh gitu. Jadinya dia
menyediakan kan mau musim haji juga, Ya. jadinya dia menyediakan untuk itu kayak perlengkapan haji kayak sajadah kayak gitu sih. Jadi cukup banyak pasarnya, masuknya cukup banyak untuk Sublime. Oh, oke. Dan ya itu tadi kuantitinya pasti banyak gitu. Oke, karena memang untuk Sublime sama jersey ini meskipun custom gitu ya Mas Iya. ya, itu demand-nya tinggi banget. Mengingat satu, untuk jersey sendiri sekarang nggak cuma orang olahraga yang pakai jersey. Betul. Orang berkegiatan pun bahkan misalnya Salhorek sekalipun Iya, sekarang mereka pakai juga jersey. seragam-seragamnya jersey kayak gitu ya. Jersey. Atau mungkin makan misalnya WU lagi kegiatan gathering misalnya, Hmm. kita bisa pakai kaos sablon tapi bisa juga pakai jersey custom kayak gitu. Betul. Yang disesuaikan sama kegiatannya Iya. ingat semua. Dan nah itu kalau misalnya nih Mas dari sisi teknisi, tadi kan kita sudah melihat bahwa perbedaan dari penggunaan mesin ketika cetak jersey sama Sublime itu jersey sama Muslimwear itu di sisi pressnya kayak gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya untuk dari sisi kesehatan printer, Mm-mm. biasanya itu apakah ngaruh Mas? Kalau lebih banyak cetak jersey sama lebih banyak cetak Muslimwear itu apakah ada perbedaan gitu Mas? Sebetulnya kalau itu tidak ada perbedaan sih Mbak. Oke. Yang ngasih beda ya cuman di pressnya tadi Oh, aja. cuma di pressnya aja Kadang ya. biasanya kertasnya tuh biasanya juga sama. Kalau makan tinta mana yang lebih makan tinta Mas? Tergantung pasnya kalau itu. Oke. Tuh kalau semakin biasanya kalau Sublime jersey itu lebih banyak makan tinta. Oh, berapa Soalnya- pas biasanya Mas? Kalau Sublime jersey bisa pakai 2 pas, bisa pakai 4 pas. Ya. Oke, Tuh. 2 sampai 4 pas ya. Betul, biasanya Oke. sih seperti itu. Tergantung headnya juga. Oke. Pakai berapa head mesinnya Oke, gitu. jadi Kalau tuh single pass aman ya Mas? Kalau headnya makin banyak itu juga makin banyak makan tinta berarti Mas ya. Oke. Kalau single pass ya apa Mas? Single pas ya pakai 6 pas. Kalau misalnya single print head berarti perlu Single pakai print 6 head, pas iya, ya. 6 pas. Nah, Ya, kalau apa main di single pass Kalau single pas butuh berapa print head Mas? 8 Oke. pakai 8 head. Nah, kalau Oke. 8 head bisa ya jalan. Bisa. Langsung jalan sekali syung gitu ya. Kenceng. Iya. Ngebut ya. Kenceng. Oke. Itu pengaruhnya memang kalau perbedaan jumlah print head ya, Iya. itu ngaruhnya ke kecepatan WM semua. Betul. Semakin sedikit print headnya, misalnya 1 print head, untuk dapat kualitas yang seperti itu perlu banyak pas. Betul. Nah, pas itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya Iya. gitu ya. Butuh beberapa waktu, misalnya beberapa detik untuk menghasilkan satu desain, satu printan gitu. Iya. Ya, pas itu sapuannya. Iya, lah. pas itu sapuannya. print head. Sebelum dia Berapa lanjut kali. ke area Iya, berikutnya kayak betul. gitu. Tapi kalau misalnya print head yang dipakai udah banyak, itu sekali tarik juga udah ya Mas ya. Udah banyak sapuannya. Udah banyak sapuannya, jadi memang hasilnya juga bakal lebih cepet untuk Betul. di print kayak Iya. gitu. Oke, nah kalau misalnya kita balik lagi ke bisnis Sublime-nya nih Mas. Kenapa sih sublimasi itu dianggap punya profit yang besar Mas Ali? Jadi kalau sublimasi ini kan pasarnya luas ya. Iya. Jadi bukan pasar luas juga sih, cuman dia stabil di Stabil. situ. Jadi stabil di situ, pertarungannya juga nggak terlalu tinggi, juga nggak terlalu rendah gitu kan. Makanya dia Sublime itu juga lumayan untuk kita, walaupun dia hajar harga pun ya tetap dapat gitu loh. Oke. Ya, karena kan kalau hajar harga pasti kan ya pasti pakai tintanya beda gitu aja. Kalau kualitas ya ada harga ada kualitas lah. Betul. Ada kualitas. Bener ya Mas Chandra ya? Betul. Tergantung. Tergantung lagi ya. printer yang dipakai juga. Soalnya printer ini juga positioningnya menentukan juga positioningnya mau ke atas atau mau ke bawah gitu. Mau main kualitas atau main quantity. Tergantung customernya juga. Ya, tergantung customer-nya juga. Itu biasanya misalnya ketika kita lagi mau install gitu ya Mas ya. Misalnya dia udah punya satu jenis printer nih. Kita nggak ngomong lah misalnya itu Cina atau Jepang. Iya. Tapi dia bilang, "Mas, apakah ada permintaan, Mas saya maunya cetak banyak? Apakah itu akan beda treatmentnya dengan kalau misalnya mau cetak bagus ketika install?" Biasanya sih kalau customer tuh mintanya itu ada dijadikan dua opsi buat cetak yang Sublime murah sama Oke. yang premium. Oke. Itu. Jadi kita pakai settingan 2 yang buat murah sama yang itu tetap larinya ke pas juga sih. Oke. Gitu. Oke. Jadi profilingnya ya. Betul. Profilingnya Oke. pasti berbeda. Oke. Kadang seperti itu, ada yang minta kalau minta yang premium ya nanti kualitasnya kan warnanya minta yang bagus banget. Ada yang minta dia ngejar quantity, nggak seberapa bagus tapi asalkan dia cepet. Nah Cepet dan kayak banyak gitu ya. betul, dia aja ngejar quantity gitu, mintanya yang cepet Mas.
kita hajar yang pakai pas rendah. Oke, berarti itu dari awal ketika lagi install mungkin Betul, customer biasanya. udah ngomong gitu Biasanya ya. seperti itu. Oke. Udah ada requestan sih. Udah dari requestan kayak gitu. Dan misalnya nih ada warna-warna tertentu, misalnya si MYK warnanya. Maunya saya mau condong ke warna kuning kayak itu bisa nggak Mas? Bisa. Tinggal settingan profilingnya aja. Sisinya bisa. Dari Sisi. sisi bisa diatur manual juga bisa. Oke. Tergantung. Soalnya kan mata customer juga beda-beda, misalnya ini udah bagus, Bagus yang Betul, lainnya. kurang ya kan. Iya, iya, iya. Kita tergantung sesuai permintaan customer gitu. Betul. Nah, ini mungkin tadi kan sempat disebutin juga tentang customer itu bisa aja maunya kayak gimana. Ada yang murah, ada juga yang premium kayak gitu ya untuk Biasanya seperti itu. outputnya mereka. Itu kan berarti ngomongin kualitas sama kuantitas. Iya. Kalau yang murah mungkin lebih ke quantity, kalau yang premium lebih ke quality-nya yang bagus kayak gitu. Betul. Kalau dari sisi market ini produk spesialis ngelihat, ada pebisnis baru nih Mas. Better bisnis baru itu dia fokus ke kualitas atau kuantitas Mas untuk produksi awalnya. Kalau ini tergantung dia udah punya pasar belum. Oke. Tapi kalau belum punya pasar, saya sarankan sih ambilnya kualitas. Kenapa? Oke. Kalau kita bangun kepercayaan dulu ya. Jadi awal ya pilihnya printer yang menghasilkan kualitas baik. Oke. Gitu. Kualitas yang premium dulu, baru nanti pasar bawahnya tinggal tambah aja, tambah pasarnya, dapat juga kuantitas gitu. Ketika misalnya dia dari awal disaranin untuk pakai kualitas yang bagus gitu ya, otomatis kan dari awal invest yang lebih mahal gitu ya. Itu ngaruhnya ke bisnisnya dia apa Mas? Ngaruhnya dia udah brandnya itu udah terbentuk. Oke. Jadi dia bentuk brand ya. Oke. Jadi nggak hanya asal hajar-hajar aja, tapi harga dia sudah pegang gitu. Pegang harga awalnya dia gitu. Jadi untuk balik modalnya dia mungkin agak sedikit lebih lama, tapi dia udah percaya brandnya itu pasti dikenal. Oh iya, ini kualitasnya udah bagus loh. Kalau cetak di sini, wah kualitasnya bagus gitu loh. Nggak beda sama tempat lain yang hanya asal cetak. Nanti semeter 2 meter, sehari 2 hari itu warnanya beda. Kayak gitu. Itu bisa kayak gitu. Bisa Jadi terjadi ya? bisa terjadi. Jadi ngeprint 1 meter, oh bagus hasilnya. Nanti ngeprint lagi 3 meter masih bagus, 5 meter masih bagus. Lebih dari 5 meter udah beda settingan warnanya. Itu warnanya udah turun gitu. Itu juga pengaruh juga kayak gitu. Pernah terjadi di customer kok. Oh, oke. Gitu. Pemain Sublime pasti tahu. Oh, oke. Itu biasanya pengaruh dari apa Mas Chandra? Dari umur printhead sih. Umur printhead. Iya. Gitu. Normalnya umur printhead itu berapa lama Mas? Wah, itu nggak bisa bilang, soalnya kan jam kerja tiap customer beda-beda. Oh, gitu. oke. Kalau misalnya produksi tiap hari itu Mas, itu kira-kira normalnya dia mungkin udah perlu diganti nih, itu berapa lama Mas? Ya kurang lebih 1 sampai 2 tahunan sih. 1 sampai 2 tahun. Berarti Cuman random itu ya. random. Ya, tergantung pemakaian dan perawatan. Tergantung pemakaian dan perawatan. Ya, beda gini loh Mbak Kade. Jadi Ya. kita kerja 8 jam sama kerja 24 jam kan beda. Betul. Nah, Meskipun sama-sama tiap hari ya. Sama-sama tiap hari kan beda. Betul, Beda. betul. Lifetime-nya dia beda. Nah, tingkat capeknya kan beda. Printhead Betul. itu kan ada umur untuk semprotannya ya, semprotan Lifetime tinta dia. itu kalau yang dipakai dia tahan 8 jam aja, stabil 8 jam terus pasti akan lebih lama Lebih lama daripada umurnya. 24 jam. Betul. Gitu. Oke. Dia aja kalau 24 jam nggak ajar terus. Aja terus. Itu karyawannya mungkin bisa shift-shiftan gitu Iya, ya. biasanya Tiga dikasih. Tiga shift, printernya 1 doang ini terus yang jalan ya. Printernya 1 aja. Lah, Kalau itu saya bisa sarankan habis, sih jangan printer 1, kasihan printernya. Iya, kasihin printernya yang mana gak digaji. Oke. Nah, itu berarti perbedaan model bisnis untuk yang basisnya kualitas sama kuantitas itu di hal apa aja tadi, Mas? Jadi kalau kualitas itu dia pegang brand ya. Dia awal itu ya udah aku bikin brand sendiri gitu. Brand sendiri ya udah bangun brand itu kan butuh trust ya. Butuh kepercayaan. Jadi kalau dia balik ya alhamdulillah, kalau nggak balik kan masih ada pasar-pasar yang belum kesentuh gitu. Tapi kalau kuantitas biasanya itu permintaan dari customer dia kayak udah repeat order kayak gitu, baru dia mainnya kuantitas. Oke. Biasanya itu yang lebih sering kita kunjungin buat service itu customer yang memang mainnya di kualitas atau kuantitas, Mas? Kalau saya yang sering di kualitas sama kuantitas sih, Mas. Hampir sama sih. Hampir sama aja. Kadang tuh mereka punya
dua mesin gitu. Oke. Jadi beda mesin buat yang kualitas, beda mesin yang kuantitas beda gitu. Oh, beda Misalnya brand gitu. Ya, untuk dua betul. market yang berbeda Betul. kayak gitu ya. Misalnya seperti Oke, itu. Oke. Kebayang. Nah, kalau misalnya nih Mas dari Wujud Unggul sendiri ya, dari kita kalau misalnya ngomongin sublimasi, kalau kita ngarahin tadi pebisnis baru untuk main di market yang kualitas, itu kita rekomen yang mana Mas? Kalau saya sih lebih rekomen ke mesin Jepang. Oke. Kita mesin Jepang kan punya Epson. Iya. Nah, itu Epson F95 itu yang terbaru. Itu cukup ngebut juga. Jadi udah cukup sih untuk kualitasnya pun nggak usah ditanya. Kalau Epson kan warna Iya. soft, terus warna gradasi itu dapat semua. Oke. Gitu sih. Nah, itu kalau misalnya dari misalnya itu kan mesin Jepang tadi ya, untuk orang mengejar kualitas. Kalau orang yang udah punya market, dia memang baru invest printer tapi selama ini dia udah punya market tuh, Udah punya market. Nah, itu kalau saran saya lebih ke mesin Cina, dia ngejarnya speed. Mesin Cina ngejarnya speed. Speed. Kita bisa tahu mesin Cina ini bisa ngejar speed dari mana, Mas? Print headnya, jumlah print headnya ada berapa? Jumlah print headnya. Iya, Oke. jadi saya sarankan sih ke 4 sampai 8 atau 16 sekalian. Oh, Gitu. ada 16 print head, Mas? Ada. Gede banget itu. Iya, cepet kan, lebih Iya. cepat gitu. Tapi ya untuk saat ini umumnya masih 4 dan 8 ya. 4 dan Oke, 8. 4 Itu dan udah cukup lah untuk ngejar pasar yang sekarang. Kenapa sih kok saya nyaraninnya ke speed ya? Karena sekarang udah makin banyak kan printer di luaran ya, 2 head, 1 head, 2 head itu kan speednya lama ya. Oke. Udah lama gitu kan, nunggunya paling ya 1-2 hari bisa jadi satu kaos. Kalau ngejar speed, wah ini lebih cepat nih gitu. Jadinya ke 4 dan 8 ini ngejarnya itu di kuantitas. Jadi lebih banyak yang diterima kerjaannya. Oke. Gitu. Nah, itu kan tadi udah dijelasin tentang kita lebih rekom kalau nyari produksi yang gede itu pakai 4 sampai 8 atau bahkan 16 kayak Iya. gitu ya, Mas ya. Biar produksi lebih cepat dan lebih banyak yang bisa kita produksi dalam satu hari kayak gitu. Betul. Nah, itu kalau dari sisi teknisnya, kalau misalnya printernya itu sebenarnya cuma 2 head, tapi dipakai untuk produksi gede. Nah, itu kalau misalnya nggak sesuai kapasitas itu gimana, Mas? Ya, umurnya mesinnya bakal cepet rusak sih. Cepet Soalnya rusak. dipaksa kan gitu. Oke. Yang Paksa. duluan rusak apanya tuh, Mas? Ya pasti print headnya. Pasti print head ya. Pasti print headnya. Iya. Biasanya itu ketika kita ngelihat misalnya ada masalah nih print headnya itu kayak wah ini kecapean di print head. Ketahuan dari apa tandanya, Mas? Di hasil Misalnya tiap jalan berapa meter dia ngedrop. ngedrop Ya. itu stop. Enggak, warnanya turun. Warnanya turun. Warnanya Ya, turun. nozzle-nya Belang gitu lubang ya? betul belang, nozzle-nya lubang-lubang. Itu udah tanda-tanda. Oh, tanda-tanda ya. Tanda-tanda itu Terus betul. lubang nggak keluar Oke. gitu kan. Biasanya kan ada kalau 2 print head itu berapa channel, Mas? Ada cek nozzle-nya pokoknya dia ada di Ada 8 8 channel. 8 channel Dia ya. itu pasti ada lubang atau enggak itu ngeblank ya kan. Gitu. Jadi warnanya turun gitu. Oh, lagi asik-asik nyetak nih Iya, tiba-tiba. cetak drop 10 meter langsung. gitu kan. Langsung 8 meter bagus, sisanya drop. Waduh. Nangis ya. Akhirnya kan banyak reject. Iya, gitu. banyak reject dan memang juga itu ngaruh banget ke bisnis ya. Betul. Ngaruh ke bisnis. Dua hal tuh ngaruh. Satu, kalau misalnya tetap dipaksain kayak gitu dan hasilnya jelek customer nggak suka, orang nggak repeat order. Yang Nah. kedua, perlu segera ganti print head dan itu nggak murah. Nah, Iya. Betul. kadang kan kalau operatornya nggak tahu, hajar aja 10 ntar kalau waktu di press lah baru ketahuan Baru beda, Heeh. warnanya beda lah. Itu kan akhirnya reject. Dan rugi bahan, rugi tinta, rugi Betul. listrik, rugi waktu semua Betul ya. itu. Oke. Nah itu kan dari sisi itu kadang itu kan nggak semua operator paham ya tentang hal seperti itu. Dari awal kita install di customer itu, apakah kita berikan edukasi juga, Mas? Berikan edukasi sebelum jalan mesin itu kita pastikan untuk cek nozzle dulu. Oke. Habis itu baru cetak. Oke. Gitu. Oke. Jadi Cek nozzle semua dulu. itu teredukasi waktu diinstalasi. Oke. Nah, gitu. Untuk penggunaan printer itu pasti kita edukasi Edukasi. gimana cara pemakaian, terus Perawatannya. gitu. Pasti kita info dari awal sampai akhir sampai operatornya tahu, paham gitu. Mulai dari start mesin sampai perawatan di akhir kerja Oke. gitu. Sebenarnya yang paling ngaruh ke apa namanya? Gimana sih, Mas? Kita kan tadi tahu cara kalau bikin prehead cepat rusak dengan cara dipaksain dua event semua. Tapi cara untuk ngejaga dia biar aman nih gitu produksi. Ya stabil jalan. Misalkan 8 jam kerja ya setiap hari 8 jam kerja. Jadi mesin itu ada jam istirahatnya gitu. Oh, dia
dia perlu istirahat juga. Istirahat, suhunya ruangan harus dingin. Harus dingin. Betul. Manja juga katanya. Kalau panas ya pasti cepet juga clean headnya. Kenapa suhu itu ngaruh, Mas? Ngaruh, soalnya dia kan ada sensornya yang jadi buat ngatur suhunya di mesinnya itu. Kalau dia kepanasan overheat pasti dia ngedrop juga. Oke. Gitu. Kalau ruangannya panas loh ya. Biasanya sih seperti itu. Nah, kan kalau mesin kan dia ada motor ya. Motor itu yang buat panas sih. Oh, mesin di dalamnya itu Iya, ya, mesin motor di dalamnya itu. Gitu. Terus Oke. printhead jalan seperti itu kan membrannya itu kan kayak agak lunak ya, yang saya tahu ya. Karena saya bukan teknisi nih. Iya, nanti dikonfirmasi bener apa enggak nih? Bener nggak Mas? Membrannya itu kan agak lunak, jadinya kalau terlalu panas dia juga drop. Jadi beda kalau kita cetak di Surabaya sama cetak di atas gunung di Malang, itu Iya? beda. Hasilnya beda pasti. Beda, tidak bisa Beda. disamakan. Nggak bisa Makanya disamakan. kalau suhu pengaruh pokoknya. Di Surabaya itu kan biasanya kita saranin untuk customer itu punya AC. Pasti di ruangan. Pasti harus Kalau ada di AC. Malang atau di Mojokerto ya apa, Mas? Tetap. Kalau tergantung sih. Kalau emang dia suhunya udah di bawah 30 derajat bisa pakai. Tapi kita sarankan pasti tetap pakai. Oh, pakai aja Pakai, ya. pasti pakai. Pakai. Oke. Jadi Wemen, kalau misalnya Wemen sekarang sudah punya usaha, kadang-kadang orang kan rumahan ya. Betul. Dipasang di rumahnya. Biasanya itu kita serumah mungkin cuma pakai kipas gitu. Tapi sekarang karena ada satu ruangan yang ditaruh printer di sana, pasangin AC. Pasangin AC. AC, Hmm. stabilizer tuh pasti. Pasangin AC, stabilizer kayak gitu. Karena kadang-kadang kalau di perumahan gitu kan satu gardu buat rame-rame, Betul. kadang-kadang mati lampu. Nah, Ya. itu. Nah, itu kenapa Mas? Gimana tuh Mas kalau tiba-tiba mati lampu? Mati lampu ya kita saranin pakai UPS online biar waktu mati lampu mesin tuh masih nyala dan punya waktu untuk kita mematikan mesin. Oke. Gitu. Jadi better kita yang matiin ya, Betul. kita yang stopin daripada listrik yang langsung Nah, menenggelamkannya. betul. Terburuk kenapa Mas kalau langsung mati lampu? Langsung terburuk itu biasanya mainboardnya sih, Mainboardnya. Konslet. konslet. Harus putus dadakan tuh larinya ke Mainboard. Mainboard konslet, printernya kenapa jadinya? rusak. Dan Rusak bisa seketika. nggak bisa nyala. Betul. Udah langsung drop, langsung mati. Dan Rusak ada yang paling parah itu headnya Bakar. ikut konslet. Headnya ikut rusak kadang. Makanya kita saranin zero grounding, terus UPS itu buat hal-hal yang seperti itu. Oh wow. Menjaga biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, ini info yang menarik banget tuh Emet semua, karena ternyata kita beli printer nggak cuma printernya aja, Betul. tapi kita juga perlu melihat lingkungan printernya, dari suhunya, dari kelistrikannya, Betul. mesin-mesin pendukung gitu ya, Betul. ya device-device pendukung kayak UPS, grounding tadi ada stabilizer juga dan lain-lain. Itu untuk menjaga biar printernya aman nih Betul. gitu kalau jalan. Kita nggak tahu kadang-kadang kapan tiba-tiba dimatiin listriknya sama Sama PLN ya. sama PLN, mungkin lagi ada kebutuhan apa gitu. Nah, itu biar nggak bahaya untuk printernya. Nah, itu kalau misalnya ini Mas, dari sisi mungkin ROI, return of investment. Dari sisi return of investment, gimana perbandingan investasi antara pakai mesin Jepang dengan mesin Cina? Dan mesin Cina apa yang kita rekom tadi untuk 4 sampai 8 atau 16 head? Jadi kalau untuk investasi ya, investasi sebenarnya hampir sama sih mesin Jepang atau mesin Cina. Kan kalau mesin Jepang itu lebih enak untuk pemakaiannya. Satu low maintenance, low watt, terus gampang untuk makainya Oke. gitu. Jadi tanpa perlu kalibrasi dan lain-lain lah. Itu teknisi yang tahu pasti. Terus pemakaiannya pun lebih enak Oke. gitu untuk mesin Jepang ya. Yang kita punya kan Epson. Kalau orang udah kenal lah Epson kayak gimana, di luaran pun harga pun juga masih stabil ya di situ, di Maklon atau dia cetak di luar atau dia punya mesin sendiri, pasti pemakaiannya pun dikit gitu loh, nggak terlalu banyak untuk pembuangan tinta. Nah kalau mesin Cina kita punya dua merek nih, kita ada Grando sama Rino Oke. gitu. Untuk 4 head dan 8 head kita juga ada di situ, line up mesinnya itu juga sudah banyak yang pakai. Oke. Di Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya, di Indonesia Timur ini cukup banyak yang udah pakai dan udah membuktikan juga. Dari segi mesin yang kita punya itu yang pertama pasti kita
sarankan mesin yang kokoh. Oke. Nah, kokoh yang nggak ringkih ya. Jadi saat cetak pun dia geraknya itu nggak terlalu kenceng Oke. gitu. Karena itu berpengaruh juga, bodi mesin itu juga pengaruh gitu. Semakin kokoh bodinya, Semakin hasil stabil. yang didapat itu semakin stabil. Oke. Gitu. Dan kalau 4 sampai 8 ini kan kejarnya speed ya. Nah, kalau bodinya nggak kokoh, dia pasti gerak-gerak. Gerak mesinnya. Nah, gerak-gerak Goyang. mesinnya bayang. Oke. Tapi pernah nggak teknisi menghadapi perlu servis printer yang gerak-gerak tuh mesinnya, Mas? Belum pernah. Nggak pernah ya? Berarti Nggak memang dari awal ketika mereka dari brand itu sendiri ketika hasilkan printer yang gede dan juga printnya banyak, mereka juga badinya kokoh. Iya, Pasti. pasti. Oke. Berarti memang dari situ udah bukan masalah lagi ya. Iya, Kalau dari udah nggak pabrik masalah. biasanya udah Heeh. masih yang kokoh kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang paling sering terjadi kesalahan-kesalahan customer itu dalam proses maintenance kah atau makainya itu apa, Mas? Yang paling sering selain dari kecapean printernya? Biasanya sih nggak ada sih Mbak. Kebanyakan kita kan udah edukasi dari Edukasi awal, dari betul. awal. Jadi kalau mereka nggak tahu kita pasti ready WA, pasti Oke. mereka tanya Oke. gitu. Nah, itu kan juga kadang-kadang tuh orang manggil kita ketika udah ada kendala. Betul. Tapi dari teknisi sendiri apakah sebelum ada kendala udah main ke sana kadang-kadang ngecek atau gitu? Maintenance. Belum. Oke. Tapi kan mau rencana ada diadakan seperti itu untuk Oke. kunjungan tiap bulan. Iya, Oke. nanti kita akan maintenance. ada program untuk, baru. maintenance. Oke. Jadi cukup bayar sekali selama 1 tahun, itu nanti teknisi pasti akan support untuk kesana ngelihat mesinnya gitu. Oke. Jadi cek maintenance lah istilahnya kayak gitu sih. Itu nanti kita akan komunikasikan lagi bagaimana supportnya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kita ngomongin kesalahan ketika udah make gitu ya, ketika udah jalan. Tapi apakah nih kalau dari sisi teknis juga, misalnya printernya udah bagus, tapi bahan sama kain yang dipakai atau papernya itu nggak bagus, itu ngaruh nggak, Mas, ke kualitas dan ke kesehatan printernya? Ngaruh banget. Ngaruh dari kalau bahan jelek ya pasti kena waktu di print dia gelembung-gelembung. Nah, itu takutnya rawan gesek ke print headnya. Nabrak. Oke. Nabrak, iya. Itu dari bahan tuh sebetulnya ngaruhnya gede banget sih dari bahan. Oke. Gitu. Kalau tintanya, Mas? Kalau tinta sih Tintanya nggak ori misalnya. selama pakai dari brandnya sih harusnya aman sih. Oke. Yang penting memang amannya itu ketika pakai printer tertentu, pakai tinta yang memang punya brand itu ya, Iya, gitu ya. baik. Oke, kayak Epson kan punya tinta original. Nah, sebaiknya pakai tuh. Kadang-kadang ada tuh tinta-tinta KW yang harganya setengah harga. Itu bisa ngerusak juga nggak, Mas, tinta KW itu? Selama ini belum tahu ya Mbak, soalnya kan Nggak dari pernah customer pasti pakai ya kalau misalnya brandnya Rino ya pasti tintanya pakai Rino Oke, seperti itu. oke. Kalau brandnya Grando ya pasti mereka pakai tintanya Grando gitu. Berarti memang dari selama ini customer tuh udah aware dan sadar bahwa mereka invest gak cuma printer, tapi sampai bahan ke tinta juga. Dan menjaga kesehatan tuh dengan cara pakai yang benar-benar aja lah gitu ya, nggak pakai yang di luar. Iya, takutnya nemu di e-commerce misal, oh ini ternyata Epson nih misalnya, kok harganya setengah gitu. Tapi itu apakah pernah Mas ngalamin itu? Atau mereka nanya dulu, Mas ini kira-kira saya boleh nggak pakai ini tinta kayak gini gitu? Kalau yang saya pernah temuin itu sih pernah ada gitu. Tapi kan kembali lagi ke pengguna ya. Jadi kalau kita sarankan sih nggak apa-apa tinta murah, tapi yang penting ada brandnya di situ. Jadi ada pertanggungjawaban. Nah, selama dia ada brandnya, itu kan pasti dia udah uji coba, udah dites, terus habis gitu udah dilihat hasilnya kayak gimana. Jadi tinta murah itu jangan salah pilih tinta gitu. Tinta murah itu nggak semuanya jelek kok. Gitu. Jangan asal murah pokoknya ya. Jangan asal murah. Yang penting lihat dulu ada brandnya nggak. Kalau ada brandnya itu pasti ada yang bisa bertanggung jawab di situ. Nah ini bahas-bahas tinta ini Mbak Imit. Kira-kira mungkin apakah kita akan ada kejutan baru nih Mas di 2026 ini Mas? Pasti ada ya? Pasti ada. Jadi jangan khawatir, nanti di Wujud Unggul pasti akan ada semua yang baru. Akan ada semua yang baru termasuk juga selain dari brand printer, tapi juga mungkin ada tinta Mbak Imit semua yang bisa memenuhi kebutuhan Mbak Imit nih. Yang bagus tapi wah ini kira-kira cocok nggak nih buat bisnisnya kayak gitu ya. Apalagi kalau udah pakai 4 head, 8 head itu pasti hajar harga ya. Harganya pasti minta tintanya pasti tinta yang murah gitu. Jadi kenapa mesinnya mahal nih? Tintanya pasti
pilihnya yang murah. Kenapa? Karena tinta yang dipakai setiap hari kan. Oke. Gitu. Yang Kayak pen- papernya juga pakai setiap hari. Yang penting masih ada brandnya tadi ya. Iya, Biar yang bisa penting kita harus ada brand. biar kita tahu nih ini udah ada R&D-nya sebelum Iya. diedarkan dan ini ada pertanggungjawabannya lah kayak gitu. Betul. Oke, mungkin pertanyaan terakhir gitu ya buat dari Mas Ali dan juga Mas Chandra. Misal nih Mas, kita udah jalanin usaha kayak gitu, itu tipsnya apa nih Mas supaya kita kok belum BEP misalnya kayak gitu, ini investnya cukup gede, itu caranya itu nge-maintain bisnisnya dan lain-lain tuh biar kita ngerasa nyaman juga gimana? Jadi kalau udah pakai printer Jepang ya, Ya. itu jangan ikut-ikutan hancurin harga lah. Oke. Gitu. Kalau emang sebelah hancur harga, lihat dulu sebelah ini pakai mesin apa Oke. gitu. Kualitasnya gimana gitu kan. Nggak apa-apa, coba sampel minta apa nginceng lah istilahnya kalau orang Jawa bilang Iya. ya apa ya istilahnya beli sedikit gitu, lihat oh iya kualitasnya beda ya, emang kalau di sebelah kayak gini, jangan ikut-ikutan hancurin harga kalau Oke. emang kamu sudah punya brand. Udah punya brand. Ya, Oke. kalau kamu main second brand ya udah pilih printer yang bagus dan speednya yang kenceng Oke. gitu. Itu ke 4 head atau ke 8 head itu udah pasti customer ke sana. Oke. Tuh, jadi banyakin quantity supaya dapat hasil yang bisa cepat BEP. Oke. Kalau dari teknisnya sendiri Mas, dari pengalaman teknisi yang paling sering terjadi itu kendala apa di printer sublimasi dan layanan apa sih yang dari WU berikan? Kayak gitu. Kendala ya paling itu tadi tinta ngedrop, headnya Oke. ngedrop itu karena apa? Karena udah faktor Usia. usia headnya itu tadi. Untuk Sublime tuh selama ini paling aman sih, maksudnya lifetime-nya juga panjang gitu sih kalau untuk Sublime lo ya, Iya. gitu. Jadi tergantung ya itu tadi lifetime-nya emang waktunya ganti head aja seperti itu Iya. kan. Emang kalau udah headnya ngedrop tuh kita pasti tanya udah berapa tahun ya. Oh ini memang udah benar-benar waktunya ganti gitu. Oke. Setelah ganti ya udah aman gitu. Betul. Betul. Dan jangan khawatir kalau beli mesin di Wujud Unggul Iya. itu ada bonus IC profile. Itu apakah tidak didapatkan di tempat lain, Mas? Kemungkinan ada yang dapat, ada yang enggak. Oke, Nah, berarti nggak semuanya punya Enggak ya? semuanya punya. Kalau di Wujud Unggul pasti dikasih. Oke. ICC profile itu buat apa Mas Chandra? Buat warna. Oke. Nah, warnanya bisa menyesuaikan sesuai keinginan dari customer. Oke. Tapi ICC kita biasanya kita udah bikin ICC itu biasanya udah diterima sama customer sih. Kenapa bisa kayak gitu tuh, Mas? Ya kan karena udah bagus. Gitu. Oke. Oke. Jadi itu bedanya WMN semua. Satu, dari Wujud Unggul menyediakan IC profiling di mana tidak semua distributor menyediakan IC profiling. Betul. Apalagi kalau beli lepas gitu Iya, ya. beli lepas. Yang kedua, bahkan ketika kita sama-sama punya IC profiling Wujud Unggul ini beda banget sih ya. Nah, ini soalnya di tempat lain gak ada Mas Chandra. Soalnya memang dari kita sendiri, dari Wujud Unggul sendiri, dengan berbagai brand yang sudah kita hadirkan, kita kerjasama udah puluhan tahun, belasan tahun kayak gitu ya. Iya. Sehingga dari teknisi pun sudah berpengalaman ya Mas ya. Betul. Dari teknisi sendiri juga udah bukan baru sekali dua kali lah megang printer kayak gitu, megang printer Jepang, megang printer Cina, Ya, 1-2 head sampai 8 head sampai 16 head semua udah sering. Mm-mm. Udah ngerti lah kendalanya ini kira-kira di mana Biasanya. kayak gitu. Biasanya udah ada. Dan dari teknisi pun biasanya juga ketika ada kendala dan perlu diskusi pun didiskusikan ya Mas ya. betul kita diskusi sama tim gitu. Diskusi sama tim ya biasanya dan memenuhi kebutuhan customer. Betul. Udah mau diganti belum nih print headnya? Iya. Atau kira-kira kalau kemarin customer ada yang nunggu kelar THR baru Betul. ganti print head kadang-kadang. Karena memang seperti itu kan dalam bisnis itu kita perlu maintenance dan perlu untuk penyediakan biaya-biaya di luar dari modal awal gitu ya. Betul. Oke. Nah, selain itu juga WMED semua memang kita sarankan ini mungkin kesimpulannya kalau dari awal mau ngejar kualitas silahkan pakai printer Jepang gitu Betul, ya. ya. 1-2 head udah cukup gitu Betul. ya. Ketika kita bangun brand untuk bikin branding kita punya nama. Tapi kalau memang sudah punya market dan mau naik ke produksi yang gede, silakan gunakan printer Cina dari 4-8 head yang atau bahkan mungkin 16 head kayak gitu. Dari Wujud Unggul pastinya Pasti dan ada. kita bisa rekom untuk printer Grande ataupun Rhino, Iya. Rhino Tech kayak gitu. Itu ada untuk sublimasi gitu ya. Dan dari kita juga di tahun ini kita akan segera kita spill sedikit, kita akan punya produk baru untuk WMED semua. Kalau selama ini nyari
yang berkualitas tapi mahal. Nah, Mahal, ini ya. dari kita nanti akan menghadirkan produk yang berkualitas tapi tetap terjangkau nih. Tetap Wah, terjangkau. tetap Jadi, terjangkau. ramah kantong lah. Ramah kantong nih WMIT semua. Jadi memang tadi juga disebutkan sama teknisi, kalau mau printernya sehat, hasilnya oke, gunakanlah printer yang bagus, tapi juga bahan tintanya lain-lainnya juga harus bagus ya Mas ya. Iya. Lingkungannya juga harus sehat, harus dingin WMIT semua. AC kalau cuma bisa pasang satu, pasang di tempat printer, nggak usah pasang di kamar. Di kamar pakai anu aja, pakai kipas aja WMIT semua. Kemudian juga dari Wujud Unggul sendiri untuk spare partnya gimana Mas? Spare part ada sih Pak, pasti ready. Pasti ready ya? Cuman kalau nggak ready kita kan minta ke prinsipal Oke, seperti itu. Nanti jadi- kita pesen dulu inden kayak gitu. Emang Oke, jadi dari Wujud Unggul selain kita menyediakan teknisi yang juga sudah berpengalaman pastinya WMIT semua menangani ratusan, ribuan mungkin customer kita selama ini ya. Banyak banget WMIT dan tidak cuma di Surabaya tapi seluruh Indonesia gitu ya. Kita juga menyediakan spare part nih WMIT semua. Jadi kadang-kadang perlu ganti print head ya, kita sudah sediakan print headnya. Kalau misalnya nanti mungkin perlu kita hubungi untuk prinsipal dulu, kita pasti langsung hubungi karena kita adalah distributor resmi dari banyak brand kayak gitu. Jadi dari printernya, spare part sampai tintanya itu semuanya resmi, original. Jadi WMIT nggak perlu takut ketika sama kita. Kalau memang dari awal mau profit yang gede, silahkan tentukan mau kualitas atau kuantitas. Nanti bisa konsultasi sama produk spesialis. Betul. Ketika sudah punya printernya, nanti bisa dibantu instalasi dan juga training sama teknisi. Siap. Wow. Di Wujud Unggul ini semuanya ada WMIT semua, yang penting mulai aja dulu dan juga tanya-tanya, nggak usah malu, nanti kita edukasi kebutuhannya seperti apa. Thank you WMIT semua, kita hari ini, ini hampir 40 menit nih kita ngobrol ya dengan produk spesialis dan juga teknisi. Semoga nanti menjawab pertanyaannya dan nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa kemana nih Mas? Bisa ke saya Ali di 0878 541 25903 Atau di sosmednya? atau di sosmednya ali.printing Surabaya. Oke, Ali.Printing Surabaya itu adalah Mas Ali dari Wujud Unggul. Nanti juga kalau sudah punya printernya, ketemu Mas Chandra ya Mas ya, Tuh. untuk instalasi dan juga training. Thank you hemat semua yang hari ini mungkin udah ngeliat kita ngobrol maksudnya gitu ya. Kita ngobrol Komen-komen dari di tadi. bawah kalau punya kendala atau mungkin tertarik sama printer tertentu, kita bisa bahas lebih lanjut atau mungkin kita arahkan ke produk spesialis ya Betul. Mas ya. Betul. Kalau ada kendala juga kita tanyakan teknisi, kira-kira dari kita ada analisa apa nih dari masalahnya untuk ada solusi dari kendalanya. Saya Kadek Sinarayani. Saya Ali